Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Suara daun-daun kering yang bergesekan terdengar seperti bisikan halus di tengah sunyi. Saya berdiri di depan kandang kambing, mengamati binatang-binatang saya yang tampak gelisah. Entah mengapa ada sesuatu di udara yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanyalah malam biasa di desa terpencil tempat saya tinggal. Tapi perasaan aneh itu tidak juga hilang. Nama saya Irfan. Saya seorang wira swasta yang mengelola peternakan kambing di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Hidup saya sederhana, hanya diisi oleh rutinitas yang sama setiap hari, mengurus ternak, membersihkan kandang, memberi makan, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Saya tinggal sendirian di sebuah rumah kayu yang cukup besar, tidak jauh dari kandang kambing. Desa tempat saya tinggal dikelilingi oleh hutan yang lebat, dengan jalan tanah yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Tidak banyak penduduk di sini, hanya beberapa keluarga yang saling mengenal satu sama lain. Malam di desa ini selalu gelap pekat, hanya diterangi oleh bulan dan bintang. Jika hujan turun, maka kegelapan itu semakin mencekam. Saya sudah terbiasa dengan keheningan malam. Sepanjang hidup saya di desa ini, sunyi adalah hal-hal yang biasa. Tapi entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Tidak ada yang aneh sebenarnya, semuanya masih sama. Udara dingin, suara jangkrik, dedaunan yang berguguran. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan, sesuatu yang membuat saya merasa sedikit resah. Saya menghembuskan napas pelan dan menepuk-nepuk lengan sendiri untuk mengusir dingin. Kambing-kambing di dalam kandang terlihat gelisah. Beberapa di antaranya mondar-mandir, seperti merasakan sesuatu yang tidak saya sadari. Saya mencoba menenangkan mereka, memastikan mereka tidak sedang sakit atau lapar. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, saya melangkah kembali menuju rumah. Langit malam terlihat begitu jernih, bintang-bintang bertaburan di atas kepala saya. Tidak ada tanda-tanda hujan akan turun, hanya angin yang bertiup lebih kencang dari biasanya. Saat saya mencapai beranda rumah, saya berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, mengamati kandang dan hamparan tanah di sekitarnya. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan bayangan pepohonan. Saya tersenyum kecil, merasa sedikit konyol karena membiarkan perasaan aneh mengganggu pikiran saya. Saya masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan menguncinya seperti biasa. Malam masih panjang dan besok saya harus kembali bekerja, tanpa menyadari bahwa malam-malam saya tidak akan pernah sama lagi. Pagi datang dengan hawa dingin yang menusuk. Saya bangun seperti biasa sebelum matahari benar-benar muncul di ufuk timur. Suara kokok ayam dari rumah tetangga terdengar samar, bercampur dengan desir angin yang melewati celah-celah jendela rumah saya. Saya melangkah keluar, menghirup udara pagi yang segar. Langit masih sedikit gelap, tapi sudah ada semburat jingga di cakrawala. Ini adalah waktu favorit saya dalam sehari. Tenang, damai, seolah dunia baru saja terbangun. Seperti biasa, langkah pertama saya adalah menuju kandang kambing. Saya harus memastikan mereka baik-baik saja setelah semalaman ditinggal. Begitu membuka pintu kandang, aroma khas ternak langsung menyergap hidung saya, bercampur dengan bau jerami yang lembab. Saya menghitung kambing-kambing saya satu persatu, jumlahnya masih sama seperti kemarin. Mereka tampak sehat, meskipun beberapa di antaranya terlihat lebih gelisah dari biasanya. Mungkin karena udara dingin, pikir saya. Setelah memberi mereka makan, saya bersiap untuk pergi ke ladang kecil di belakang rumah. Selain beternak, saya juga menanam sedikit rumput odot sebagai pakan tambahan. Ladang itu tidak terlalu luas, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan ternak saya. Saya mengambil sabit dan karung, lalu berjalan melewati jalan setapak yang sedikit tertutup embun. Saat sedang sibuk memotong rumput, saya merasakan sesuatu yang aneh. Punggung saya terasa dingin, bukan karena angin pagi, tapi lebih seperti perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Saya mengangkat kepala, melihat ke sekeliling. Hanya ada pepohonan, kabut tipis, dan hamparan hijau yang basah oleh embun. Saya menghela napas, mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin hanya perasaan lelah atau pikiran saya yang terlalu banyak mengembara. Saya kembali fokus pada pekerjaan, memastikan semua yang saya butuhkan sudah cukup untuk hari itu. Beberapa saat kemudian, matahari mulai meninggi, menghangatkan tanah yang semalaman diselimuti dingin. Saya mengangkat karung berisi rumput dan kembali ke rumah, bersiap menjalani sisa hari seperti biasa. Saya tidak menyadari bahwa sesuatu di sekitar saya perlahan mulai berubah. Matahari sudah tinggi ketika saya selesai dengan semua pekerjaan pagi. Setelah memastikan ternak dalam kondisi baik, saya masuk ke rumah, duduk di kursi kayu dekat jendela,
menikmati secangkir kopi hangat. Dari tempat saya duduk, saya bisa melihat kandang dan sebagian besar lahan di sekitar rumah. Tidak ada yang aneh, semuanya tampak seperti biasa. Namun, kegelisahan yang muncul sejak pagi tadi belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang mengganggu perasaan saya, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Saat sedang melamun, tiba-tiba saya mendengar suara gaduh dari arah kandang. Saya segera bangkit dan berjalan keluar. Begitu sampai di sana, saya melihat beberapa kambing berlarian gelisah di dalam kandang. Mereka mengembik dengan nada panik, seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Saya mengernyit. Biasanya, kambing-kambing ini hanya bertingkah seperti ini jika ada anjing liar atau hewan lain yang mengganggu mereka. Tapi saat saya mengamati sekitar, tidak ada apapun. Tidak ada anjing, tidak ada hewan liar, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Saya melangkah lebih dekat, mencoba menenangkan mereka. Perlahan-lahan beberapa kambing mulai tenang, tapi ada satu yang masih berdiri kaku di sudut kandang, menatap ke arah luar dengan ekspresi yang sulit saya artikan. Saya mengikuti arah tatapannya ke pohon besar di dekat pagar belakang. Pohon itu sudah ada di sana sejak saya pertama kali tinggal di sini. Tidak ada yang istimewa dari pohon itu, hanya sebatang pohon tua dengan batang besar dan cabang-cabang yang menjulur ke segala arah. Namun, untuk beberapa alasan pagi ini pohon itu terasa berbeda. Angin bertiup pelan membuat dedaunannya bergoyang. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah sugesti. Tapi ketika saya menoleh kembali ke kambing yang tadi menatap ke arah sana, jantung saya berdetak lebih cepat. Matanya masih terpaku ke pohon itu, tubuhnya kaku seperti sedang melihat sesuatu yang saya tidak bisa lihat. Hari terus berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Kambing yang tadi pagi menatap pohon itu kini terlihat lebih tenang. Tapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang muncul sekejap-kejadian tadi. Saya mencoba mengabaikannya dengan menyibukkan diri, membersihkan rumah, menyiapkan pakan tambahan, dan memeriksa pagar kandang untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimasuki hewan liar. Menjelang sore, langit mulai berubah warna. Matahari yang tadi bersinar terang perlahan tertutup awan tipis, meninggalkan semburat jingga yang menyebar di cakrawala. Saya duduk di beranda rumah, mengamati suasana sekitar. Desa ini memang selalu sunyi di malam hari, tapi kali ini rasanya lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara burung yang kembali ke sarang, tidak ada suara jangkrik yang biasanya mulai bernyanyi saat senja tiba. Hanya ada angin yang bertiup pelan, membawa hawa dingin yang merayapi kulit saya. Ketika malam benar-benar turun, saya masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan menguncinya seperti biasa. Saya mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku lama yang saya temukan di lemari, tapi entah kenapa saya tidak bisa berkonsentrasi. Lalu sekitar tengah malam, saya mendengar sesuatu. Awalnya samar, hampir seperti bisikan halus yang terbawa angin. Saya mengerutkan kening, mencoba memastikan bahwa saya tidak berhalusinasi. Tapi kemudian suara itu semakin jelas, seperti seseorang yang berbicara pelan di luar rumah saya. Jantung saya berdegup lebih cepat. Saya menajamkan pendengaran, berharap itu hanyalah suara dedaunan yang tertiup angin atau hewan malam yang berkeliaran. Tapi suara itu tidak hilang. Saya bangkit perlahan, berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap, pekat, dan dingin. Tapi suara itu masih ada, dan kali ini terdengar lebih dekat. Dada saya terasa sesak. Saya berdiri diam di samping jendela, mencoba memahami apa yang baru saja saya dengar. Suara itu bisikan pelan yang samar, seperti seseorang yang berbicara tepat di luar rumah saya. Tapi saat saya melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya angin, pikir saya. Mungkin suara itu berasal dari dedaunan yang bergesekan atau dari hewan kecil yang bergerak di semak-semak. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kemudian saya mendengar sesuatu lagi. Kali ini bukan bisikan. Suara langkah kaki, pelan, tertahan seperti seseorang sedang berjalan di atas tanah kering. Saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Suara itu berasal dari halaman depan, tidak jauh dari beranda rumah. Saya menelan ludah, lalu perlahan berjalan ke pintu, menempelkan telinga saya ke kayu yang dingin. Hening. Saya menggenggam gagang pintu, berniat memastikan apakah benar ada seseorang di luar sana. Tapi sebelum saya sempat membukanya, suara itu terdengar lagi. Langkah kaki, tapi sekarang datang dari belakang rumah. Dada saya berdegup kencang. Saya tahu saya tinggal sendirian. Tidak ada orang lain di desa ini yang akan datang ke rumah saya tengah malam tanpa alasan.
Saya melirik ke arah jendela, tapi suasana di luar masih sama, gelap, sunyi, dan mencekam. Saya mengambil senter dari meja, lalu memberanikan diri melangkah ke beranda. Dengan tangan sedikit gemetar, saya menyalakan senter dan mengarahkannya ke sekitar halaman. Cahayanya menembus kegelapan, memperlihatkan tanah lapang dan kandang kambing di kejauhan. Tidak ada apa-apa, saya menghela napas merasa sedikit lega. Tapi sebelum saya sempat berbalik kembali ke dalam rumah, suara itu terdengar lagi. Sekarang lebih jelas, lebih dekat, langkah kaki. Tidak hanya satu, tapi banyak. Seperti sesuatu yang perlahan-lahan mengelilingi rumah saya dalam keheningan malam. Jantung saya berdegup semakin kencang. Saya berdiri di beranda, senter masih menyala di tangan, tapi cahaya yang saya arahkan ke sekeliling tidak menangkap apapun. Hanya tanah lapang, kandang, dan pohon tua di kejauhan. Tapi suara langkah kaki itu masih ada. Pelan, lambat, seolah sesuatu sedang bergerak mengitari rumah saya. Saya menelan ludah. Ini bukan ilusi, bukan sekadar perasaan aneh yang bisa saya abaikan. Saya bisa mendengarnya jelas. Derap pelan di atas tanah kering, terkadang berhenti sesaat sebelum kembali bergerak. Saya berusaha berpikir jernih. Apakah mungkin ini kawanan hewan liar? Tapi hewan apa yang berjalan seperti ini, seolah-olah mereka sedang mengawasi saya? Saya mengarahkan senter ke belakang rumah, melewati kandang kambing. Cahaya itu menyapu pagar kayu yang mengelilingi peternakan, lalu ke pohon tua yang sejak pagi tadi sudah membuat saya merasa tidak nyaman. Dan di sanalah saya melihatnya. Bayangan. Berdiri di bawah pohon, diam tak bergerak. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Tidak bisa memastikan apakah itu manusia atau bukan. Tapi tubuhnya tinggi, kurus, dan tampak memudar di antara kabut tipis yang menggantung di udara. Saya ingin berpikir ini hanyalah ilusi mata saya, tapi sesuatu dalam diri saya tahu bahwa ini nyata. Tiba-tiba kambing-kambing di kandang mulai membik keras. Mereka berlarian panik. Beberapa berusaha melompati pagar kandang, seolah-olah merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang bisa saya lihat. Saya mundur perlahan ke dalam rumah, tangan saya gemetar saat mengunci pintu. Langkah kaki di luar semakin banyak, dan kali ini mereka berhenti tepat di depan pintu. Saya berdiri terpaku di balik pintu, jantung berdegup kencang, tangan masih menggenggam gagang senter yang kini mulai bergetar. Saya tidak tahu apa yang ada di luar sana, tapi saya bisa merasakan keberadaannya. Langkah-langkah itu berhenti tepat di depan mata saya. Tidak ada suara lain, tidak ada ketukan, tidak ada suara napas, hanya keheningan yang lebih mengerikan daripada apapun. Saya menahan napas, berharap apapun itu akan pergi. Detik demi detik berlalu dengan lambat. Saya mencoba mengintip dari celah jendela, tapi kegelapan di luar begitu pekat, seolah menelan semua yang ada di dalamnya. Saya tidak ingat berapa lama saya berdiri di sana, menunggu dalam ketakutan. Tapi tiba-tiba, langkah kaki itu mulai menjauh. Satu persatu, semakin lama semakin redup, hingga akhirnya benar-benar menghilang. Namun saya tidak berani keluar. Saya tetap di dalam rumah, duduk di sudut ruangan dengan senter masih menyala, menunggu hingga fajar mulai menyingsing. Saat akhirnya matahari muncul di ufuk timur, saya memberanikan diri membuka pintu. Udara pagi terasa dingin dan sunyi. Kandang kambing tampak berantakan, beberapa hewan saya masih tampak ketakutan. Tapi yang paling membuat saya merinding adalah jejak kaki yang tersebar di sekeliling rumah saya. Bukan jejak kaki manusia, dan bukan jejak kaki hewan yang saya kenal. Sejak malam itu, saya tidak pernah melihat sosok di bawah pohon tua itu lagi. Tapi setiap malam ketika angin berhembus pelan dan desa ini tenggelam dalam keheningan, saya masih bisa merasakan sesuatu mengawasi saya dari kejauhan. Dan saya tahu, saya tidak pernah benar-benar sendirian. Pesan moral. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Ada sesuatu yang lebih besar dari pemahaman kita. Sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata keberadaannya. Alam memiliki caranya sendiri untuk berbicara kepada kita. Terkadang ada tempat-tempat yang harus dihormati, batas yang tidak boleh dilanggar, dan keberadaan yang tidak perlu kita usik. Apa yang tidak kita lihat bukan berarti tidak ada. Ketakutan sejati bukan hanya berasal dari apa yang mengintai di kegelapan, tetapi juga dari ketidaktahuan kita terhadap dunia yang lebih luas dari yang kita kira. Namun, rasa takut bukan alasan untuk mundur. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk lebih menghargai, lebih waspada, dan lebih menghormati segala sesuatu di sekitar kita. Dan yang terpenting, dimanapun kita tinggal, kita harus selalu menjaga sikap dan menghormati lingkungan kita. Karena mungkin saja kita bukan satu-satunya yang menghuninya.
Setiap kisah yang kami bagikan tak lepas dari dukungan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, beri like, dan tinggalkan komentar untuk berbagi pendapat atau cerita Anda. Dukungan Anda adalah bahan bakar kami untuk terus berkarya dan menghadirkan lebih banyak kisah seru. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, dan sampai jumpa di kisah menarik berikutnya.